Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami Waalaikumsalam. dari kelompok 6 ingin mempresentasikan jawaban dari soal ujian akhir semester mata kuliah grafika komputer yang diampu oleh Bapak dosen Catur Nugroho, Eskom, Mkom, yang diketuai oleh Bang Franky Anggiawan dan anggotanya saya sendiri, Andra Arvinoza, dan Mbak Anissa Sekar Banowati. OpenGL atau Open Graphic Library adalah sebuah API grafika lintas platform dan open source yang digunakan untuk merender gambar 2D dan 3D. OpenGL dikembangkan oleh Silicon Graphics INC atau SGI dan menjadi standar de facto dalam pemrograman grafika interaktif. Dengan OpenGL, kita bisa membuat berbagai objek grafis, mulai dari garis sederhana, permukaan, hingga visualisasi objek tiga dimensi kompleks. OpenGL bekerja dengan memberikan perintah-perintah grafis kepada kartu grafis atau GPU agar dapat menggambar objek secara efisien. Dalam implementasinya, OpenGL tidak memiliki GUI atau Graphical User Interface bawaan, sehingga sering digunakan bersama dengan GLUT atau OpenGL Utility Toolkit. GLUT berfungsi sebagai library bantu yang menangani window, event input atau keyboard dan mouse, serta loop animasi, sehingga memudahkan kita dalam membuat program grafika. Dalam program yang kami buat, kami menggunakan OpenGL untuk menggambar objek-objek tiga dimensi seperti kubus atau cube, bola atau sphere, kemudian kerucut atau cone, torus, dan teko atau teapot. Objek-objek ini divisualisasikan dengan dua mode utama, yaitu mode solid dan wireframe. Selain itu, pewarnaan juga didukung dalam dua mode, yaitu warna solid dan gradasi warna. Kelebihan lain dari penggunaan OpenGL dalam proyek ini adalah kemampuannya dalam menangani rotasi manual dan otomatis. Pengguna bisa berinteraksi langsung dengan objek menggunakan keyboard untuk memutar tampilan objek 3D, mengubah bentuk, warna, dan gaya render. Ini menciptakan pengalaman belajar dan eksplorasi yang menarik bagi pengguna. Adapun fitur program, yang pertama adalah menampilkan 5 objek 3D, seperti cube, sphere, cone, torus, dan teapot. Kemudian ada dua mode rendering di sini, yang pertama solid dan wireframe. Kemudian dua mode pewarnaan, warna solid dan warna gradasi. Kemudian ada interaktif dengan menggunakan keyboard dan tombol panah, rotasi manual dan otomatis. Kemudian untuk struktur program akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Anissa Sekar. Silakan, Mbak Sekar. Baik, terima kasih atas kesempatannya, Kak Andra. Di sini saya akan menjelaskan terkait dengan slide selanjutnya, yakni struktur program, di mana pada program kali ini terdiri dari beberapa struktur. Yang pertama ada main, untuk menginisialisasi GLUT dan juga callback. Kemudian ada display, di mana display ini untuk menampilkan objek. Kemudian ada draw current shape, digunakan untuk memilih dan menggambar bentuk. Kemudian ada keyboard yang digunakan untuk mengatur input interaktif. Kemudian ada apply rainbow color dan draw colorful sphere, di mana untuk efek warna, dan ada init yang digunakan untuk menginisialisasi lighting dan material. Kemudian untuk kode program di sini ada screenshot dari kode program yang telah dibuat, yang terdiri dari beberapa fungsi untuk membuat bentuk itu terlihat menjadi solid color, kemudian ada gradient coloringnya, dan juga ada terkait dengan format-format untuk membentuk tipe bentuknya seperti cube, sphere, cone, torus, dan juga teapot. Kemudian ada render mode-nya dan juga ada color mode-nya.
Kemudian di slide selanjutnya juga sama, di mana di sini untuk draw current shape-nya seperti untuk memproses top face-nya, bottom face-nya, dan lain sebagainya. Dan untuk selanjutnya di sini ada menampilkan instruksi apa saja yang bisa ditampilkan setelah mengeksekusi program ini. Kemudian untuk pemilihan bentuknya di sini ada 5, memilih objek berdasarkan input user angka 1 sampai 5, di mana jika kita mengklik angka 1 maka yang akan diproses yakni case cube-nya dengan GLUT solid cube brick. Kemudian jika kita mengeksekusi nomor 2 yakni yang akan diproses itu spare, kemudian nomor 3 cone, nomor 4 torus, dan nomor 4 adalah teapot. Kemudian untuk selanjutnya pewarnaan gradasi ini digunakan untuk membuat efek gradasi warna pelangi menggunakan sinus dari hue. Seperti contoh float R 0,5 F plus 0,5 F dikali sin hue-nya ini berapa. Di sini ada float RGB-nya dengan GL color 3F-nya yakni RGB. Untuk selanjutnya terkait dengan interaksi pengguna akan dijelaskan oleh rekan saya, namun saya kembalikan terlebih dahulu kepada moderator yakni Kak Andra. Pada Kak Andra, silahkan. Ya, terima kasih Mbak Sekar atas penjelasannya. Kemudian untuk interaksi pengguna dan demo simulasi dari aplikasinya akan dipresentasikan oleh Bang Freki. Silakan Bang Freki. Baik, terima kasih kepada Bang Andra atas waktunya. Nah, di sini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan program yang sudah dibuat. Nah, yang pertama, jika kita menekan tombol 1 sampai 5, itu fungsinya untuk memilih objek. Nah, kemudian untuk tombol S atau W, nah itu untuk memilih S untuk solid dan W untuk tampilan wireframe. Nah, kemudian untuk tombol C dan G sendiri, yaitu tombol C untuk warna solid, nah kemudian untuk G sendiri untuk warna gradient. Nah, kemudian untuk tombol R-nya, yaitu untuk memilih rotasi otomatis atau rotasi secara manual. Nah, untuk mengatur rotasi manualnya, di sini menekan tombol panah, atas, bawah, samping, dan kanan atau kiri. Nah, kemudian untuk mereset rotasinya, kita menggunakan spasi. Nah, kemudian untuk tombol H-nya sendiri, yaitu untuk menampilkan status objek saat ini. Nah, untuk keluar dari program, bisa menekan tombol Escape. Next. Nah, ini adalah screenshot hasil dari program yang sudah dikompil. Nah, di sini yang pertama itu ada tampilan kubus. Nah, tampilan kubus sendiri di sini terdiri dari kubus yang menggunakan warna solid dengan tampilan yang solid. Yang kemudian ada kubus dengan tampilan solid tetapi warnanya menggunakan gradient. Nah, lalu di sini ada kubus dengan permukaan wireframe. Nah, kemudian dengan warna yang solid. Kemudian juga ada kubus dengan tampilan wireframe cuman warnanya gradient. Next. Nah, ini untuk hasil yang model objek spare-nya sama seperti yang kubus tadi, ada model permukaan solid dengan warna solid dan gradient. Kemudian juga ada model yang wireframe solid, kemudian ada wireframe dengan warna gradient. Nah, selanjutnya untuk lebih jelasnya, saya akan mendemonstrasikan programnya secara langsung. Nah, di sini saya akan run programnya karena sudah dikompil di sini dengan nama Shapes. Nah, ini adalah hasil dari run programnya. Nah, ini seperti tadi, ini adalah tampilan kubus dengan warna solid. Kemudian yang ini yang spare-nya juga dengan tampilan dan warna yang solid. Kemudian juga ada cone di sini atau kerucut. Kemudian torus. Kemudian juga di sini ada bentuk tripod. Nah, lalu ini juga,
kita bisa menggunakan warna gradasi. Nah, ini tampilannya solid tapi warnanya gradasi. Nah, ini untuk yang spare-nya. Nah, kemudian kita juga bisa menampilkan warna yang model permukaannya wireframe. Nah, ini wireframe yang model gradasi. Yang ini untuk bagian spare. Nah, yang ini untuk shape yang cube tadi atau kubus. Nah, kita bisa memilih warna gradient atau solid dengan menekan tombol C untuk ini warna solid, kemudian G untuk gradient. Nah, seperti ini. Nah, kita juga ini kan gini ini setnya memutar secara otomatis rotasinya. Nah, kita bisa mengatur menjadi manual yaitu dengan menekan tombol R. Nah, ini berhenti. Nah, untuk memutarnya kita menekan tombol panah. Seperti ini. Hmm, Untuk spare-nya, ini untuk yang kubusnya. Nah, ini kita bisa putar sesuai dengan keinginan kita. Nah, ini untuk mereset ke posisi awalnya, kita bisa tekan spasi. Nah, kemudian kita tekan exit untuk keluar dari program. Nah, sekian demonstrasi dari saya. Selanjutnya saya kembalikan pada moderator Bang Andra. Ya, baik. Terima kasih Bang Franky atas penjelasannya dan demo dari programnya. Jadi kesimpulannya yaitu berdasarkan implementasi dan pengujian program visualisasi objek 3D menggunakan OpenGL, kami menyimpulkan bahwa OpenGL merupakan teknologi yang sangat fleksibel dan powerful dalam membuat tampilan grafika 3 dimensi. Melalui program yang telah dibuat, pengguna dapat dengan mudah berinteraksi secara visual dengan berbagai objek 3D seperti cube, sphere, cone, torus, dan teapot. Kemampuan untuk memilih mode pewarnaan, yaitu solid dan gradasi, serta mengatur rotasi, baik secara manual maupun otomatis, membuktikan bahwa OpenGL mampu menghadirkan pengalaman visual yang dinamis dan menarik. Selain itu, struktur program yang modular membuatnya mudah untuk dikembangkan lebih lanjut, baik dari sisi estetika, visual, maupun fitur interaktif. Secara keseluruhan, proyek ini memberikan pemahaman mendalam mengenai bagaimana grafika komputer bekerja dalam tingkat rendah, serta bagaimana OpenGL dapat digunakan sebagai fondasi dalam membangun aplikasi visualisasi dan edukatif, interaktif, dan informatif. Baik, Bapak dosen, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.